Video yang memperlihatkan 3 orang yang diduga tenaga kesehatan memperagakan aksi mereka saat akan melayani pasien viral di media sosial. Pada video pertama dengan keterangan tulisan ketika ada pasien umum, mereka terlihat berjoget-joget dengan sumringah. Sementara di video lainnya dengan keterangan tulisan ketika pasien BPJS masuk, mereka bertiga memperlihatkan tingkah bermalas-malasan. Diketahui postingan yang seolah-olah membanding-bandingkan pelayanan pasien tersebut mulanya diunggah ke akun TikTok @rintobilike2. Video ini pun menjadi kecaman warganet hingga akhirnya menghilang. Dikutip dari cnnindonesia.com, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI menyoroti potensi sanksi etik ketiga nakes yang diduga dilakukan di Puskesmas Lambunu II, Parigi Motong, Sulawesi Tengah ini. Tidak membedakan pasien umum dan pasien BPJS. Di video terbarunya, mereka bertiga pun akhirnya memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas semua video yang dibuat tentang perbedaan perlakuan pasien umum dan BPJS. Pengembangan pengetahuan di bidang iptek adalah proses sistematis untuk memperluas, memperdalam, dan meningkatkan pemahaman ilmiah serta kemampuan teknologi guna menciptakan inovasi, menyelesaikan masalah, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan penelitian, eksperimen, dan penerapan teknologi yang bertujuan untuk mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang berarti pengetahuan. Dan dalam bahasa Indonesia, ilmu setara dengan istilah sains yang berasal dari bahasa Latin, yaitu scio, sciere, juga berarti pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang mencakup berbagai macam aspek dan harus bersifat sistematis, berbasis metodologi, serta bertujuan mencapai generalisasi. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Alasan mengapa Pancasila diperlukan dalam pengembangan iptek yang pertama ada integrasi dengan kearifan lokal. Pancasila memastikan bahwa iptek yang dikembangkan dapat mempertimbangkan nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Yang kedua ada pembangunan holistik, yang dimana Pancasila mendorong iptek untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya secara merata. Yang ketiga ada penyaring dampak negatif. Diharapkan Pancasila dapat menjadi filter untuk menyaring dampak-dampak negatif dari teknologi seperti ketimpangan sosial dan masalah etika. Yang keempat ada memperkuat keberagaman dan toleransi. Pancasila memastikan bahwa pengembangan iptek dapat memperkuat persatuan dan keberagaman. Yang terakhir ada pemberdayaan rakyat. Pancasila mendorong pengembangan iptek yang dapat memberdayakan masyarakat luas termasuk daerah terpencil dalam berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dinamika yang dihadapi oleh Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapatkan perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya di Universitas Gadjah Mada, yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan simposium dan saraseha nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu, pengetahuan, dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan pengembangan iptek di Indonesia. Kemudian, ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai pengembangan iptek di Indonesia, yaitu yang pertama, kapitalisme, yang sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, ada globalisasi, yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lainnya. Yang ketiga, ada konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru taraf wacana
yang belum berada pada tingkatan aplikasi kebijakan negara. Yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia. Pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memelihara, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan dapat berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kesehatan yang baik merupakan hak dasar dari setiap warga negara dan menjadi prasyarat penting bagi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Terdapat beberapa jenis fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama, fasilitas pelayanan kesehatan primer atau tingkat pertama, seperti klinik atau puskesmas. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan sekunder atau tingkat kedua, seperti rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D, seperti RSUD atau rumah sakit swasta. Dan yang ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan tersier atau tingkat ketiga, seperti rumah sakit tipe A dan rumah sakit tipe B, seperti RSUD dan RSUP ataupun rumah sakit swasta yang lebih besar. Penggunaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan ini merupakan salah satu solusi pemecahan masalah di layanan publik. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pemanfaatan IT di bidang kesehatan ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan serta dapat merubah perilaku kesehatan. Beberapa manfaat IT di bidang kesehatan yang pertama, ada memudahkan pasien. Pasien bisa lebih mudah dalam mendapatkan informasi melalui internet. Hanya dengan ponsel atau komputer, pasien bisa mendapatkan informasi kesehatan serta pelayanan kesehatan melalui internet. Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu pasien. Biasanya, jika pasien ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka pasien bisa menunggu selama berjam-jam. Namun, kini dengan hadirnya teknologi, pasien bisa mendaftar dan membuat janji secara online. Yang ketiga, mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien. Dengan adanya teknologi, dokter dan tenaga medis lainnya bisa dengan lebih mudah menjangkau dan menolong pasien dari keluhan yang mereka kirimkan melalui internet. Yang keempat, penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah. Dengan adanya teknologi, penyedia layanan menjadi lebih mudah dalam menyimpan data-data penting milik pasien seperti rekam medis dan data penting lainnya. BPJS bukan hanya sekadar lembaga pelayanan kesehatan, melainkan pembunuh asa hidup bagi masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, banyak pengguna BPJS yang mengeluh dan merasakan tindakan yang kurang baik di rumah sakit. Salah satu contohnya, ada pasien kritis yang dibawa ke rumah sakit dan memerlukan penanganan cepat, namun mereka tidak mendapatkan hal itu, sehingga mengakibatkan kematian. Hal ini tidak terjadi hanya sekali saja, namun beberapa kali. Seharusnya, baik pengguna BPJS maupun tidak mendapatkan pelayanan yang sama, pelayanan yang baik, karena sebagaimana Pancasila dalam sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mereka semua harus mendapatkan hal yang sama, hal yang adil, tidak ada pembeda apapun dari antara pengguna BPJS maupun tidak. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita terjatuh di titik lemah, terhenti di titik lelah. BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, tanpa membedakan peserta umum maupun peserta BPJS. Jemput bahagiamu, tetapkan tujuan, teruskan langkah kehidupan bersama BPJS. Melindungi tanpa memilih.